AC Milan bidik Thomas Christiansen untuk bursa transfer Januari. AC Milan mulai menyusun rencana untuk memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer Januari mendatang. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar adalah bek muda asal Denmark Thomas Christiansen. Menurut laporan jurnalis Marco Guidi dari Gazzetta dello Sport, kepala pencari bakat AC Milan Giuseppe Moncada dan direktur olahraga Igor Tari dikabarkan sangat terkesan dengan performa Christiansen saat Udinese secara mengejutkan menumbangkan Inter Milan di San Siro. Penampilan solid Christiansen dalam laga tersebut menjadi sorotan utama, terutama karena ia mampu tampil tenang dan efektif dalam meredam lini serang Nerazzurri. Keberanian ini dan kedewasaannya bermain di usia muda menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di Serie A musim ini. Meski belum ada tawaran resmi yang diajukan, ketertarikan AC Milan diyakini cukup serius. Klub asal kota mode tersebut terus memantau perkembangan sang pemain sambil mempertimbangkan langkah konkret di jendela transfer musim dingin nanti. AC Milan versus Udinese, Christian Pulisic diprediksi dampingi Gimenez di lini serang. AC Milan terus mematangkan persiapan menjelang laga tandang melawan Udinese dalam lanjutan Serie A akhir pekan ini. Perhatian publik kini tertuju pada komposisi lini serang Rossoneri, di mana Christian Pulisic disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk mendampingi Santiago Gimenez yang dipastikan menjadi ujung tombak. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, pelatih Massimiliano Allegri kemungkinan besar akan melakukan rotasi di lini tengah dan lini depan. Ruben Loftus-Cheek yang tampil sejak awal pada laga sebelumnya berpotensi digantikan oleh Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat itu dinilai lebih siap untuk berduet dengan Gimenez, terutama karena performa Christopher Nkunku dinilai belum sepenuhnya kembali ke level terbaiknya. Sementara itu, lini pertahanan Milan diperkirakan tidak akan mengalami perubahan. Trio Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Pavlovic masih akan menjadi andalan di barisan belakang, memberikan stabilitas yang konsisten di tengah jadwal padat. Jurnalis PP Di Stefano menambahkan bahwa dalam sesi latihan terbaru, Ruben Loftus-Cheek dan Youssouf Fofana menjadi kandidat utama untuk mengisi lini tengah. Namun, Pulisic dan Gimenez lebih difokuskan dalam skema penyerangan, menunjukkan arah taktik yang ingin diterapkan Allegri dalam pertandingan penting ini. Ardon Jazari targetkan comeback sebelum jeda internasional November. Gelandang anyar AC Milan Ardon Jazari terus menjalani proses rehabilitasi cedera yang dialaminya sejak awal musim. Pemain muda asal Swiss tersebut masih belum melakoni debut resmi bersama Rossoneri, namun menunjukkan tekad besar untuk segera kembali merumput. Dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Jazari tengah fokus melanjutkan program pemulihan fisik yang disusun tim medis Milan. Sang pemain berharap bisa kembali dalam kondisi bugar dan siap bermain sebelum jeda internasional pada bulan November. Meski belum mendapat kesempatan tampil di laga kompetitif, Ardon Jazari disebut-sebut sebagai salah satu prospek jangka panjang Milan untuk memperkuat lini tengah. Klub dan staf pelatih pun tak ingin memaksa proses pemulihannya, mengingat pentingnya peran sang gelandang dalam rencana jangka panjang tim. Adriano Galliani bantah kembali ke Milan dinilai hanya sebagai basa-basi diplomatik. Perubahan besar akan segera terjadi di tubuh klub Serie A AC Monza dalam waktu sekitar 1 minggu. Kepemilikan klub tersebut akan resmi berpindah tangan dari Fininvest ke Beckett Laini Vectors. Proses ini bukan hanya sekedar perubahan administratif, tetapi juga diyakini akan membawa dampak signifikan terhadap struktur internal klub. Salah satu konsekuensi paling mencolok dari pergantian kepemilikan ini adalah potensi perpisahan dengan tokoh legendaris Adriano Galliani. Menurut media Tuttosport, Galliani yang selama ini menjabat sebagai CEO Monza akan segera mengakhiri keterlibatannya begitu proses akuisisi rampung. Dengan demikian, sosok yang sangat identik dengan era kejayaan AC Milan ini akan menjadi bebas dan siap kembali ke klub yang telah menjadi bagian besar hidupnya. Meski beberapa hari lalu Galliani sempat menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke Milan, laporan dari milannews.it menyebut bahwa pernyataan tersebut hanya basa-basi diplomatik. Ia masih terikat secara resmi dengan Monza dan baru bisa berbicara lebih jauh setelah proses akuisisi diselesaikan sepenuhnya. Kabar ini disambut hangat oleh sebagian internal Milan, terutama oleh Zlatan Ibrahimovic yang kini memiliki peran penting dalam manajemen klub. Ibra dikabarkan sangat menginginkan kembalinya Galliani ke Milan, sosok yang dulu juga berperan dalam mendatangkannya ke San Siro.
Jika benar Galliani kembali, maka ini bisa menjadi babak baru hubungan emosional antara Milan dan salah satu arsitek kejayaan mereka di masa lalu, sekaligus potensi untuk membawa pengalaman dan pengaruh besar ke dalam struktur manajemen Rossoneri saat ini. Di AC Milan memenangkan pertandingan adalah hal biasa. Pelatih kawakan Max Allegri kembali mengingatkan pentingnya menjaga mentalitas juara, terutama bagi para pemain yang membela klub besar seperti AC Milan. Dalam konferensi pers terbarunya dikutip oleh Di Marzio, Allegri menekankan bahwa kemenangan di Milan bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan sebuah kewajiban. Pernyataan ini mencerminkan filosofi dasar yang selama ini menjadi bagian dari DNA klub. Menurut Allegri, konsistensi mental dan sikap profesional adalah kunci untuk menjaga performa sepanjang musim, terutama dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi dari para pendukung Rossoneri. Selain itu, Allegri juga menyoroti pentingnya kontribusi gol dari seluruh lini, bukan hanya mengandalkan striker sebagai pencetak angka utama. Filosofi ini sejalan dengan tren modern dalam sepak bola, di mana produktivitas tak lagi menjadi tanggung jawab tunggal para penyerang. Di klub sekelas Milan, distribusi kontribusi gol dari semua posisi menjadi elemen penting dalam meraih hasil maksimal. Pesan Allegri ini menjadi pengingat tegas bahwa di klub sebesar Milan, kemenangan bukan hanya target, melainkan sebuah standar yang harus dilampaui. Luka Modric pilih Milan bukan karena Liga Champions, tapi karena cinta. Keputusan Luka Modric bergabung dengan AC Milan mengejutkan banyak pihak, bukan hanya karena faktor usia dan prestasi, tetapi karena ia memilih klub yang musim ini tidak berlaga di Liga Champions, kompetisi yang selama ini jadi rumah bagi sang maestro. Jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa beberapa orang dekat Modric sempat mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Mereka menyarankan agar sang gelandang memilih klub yang tampil di Liga Champions demi menjaga level kompetitifnya. Namun Luka Modric tetap pada pendiriannya. Ia memilih Milan bukan karena trofi atau gengsi Eropa, tetapi karena alasan yang lebih dalam, yakni cinta. Romano menyebut keputusan ini sebagai bentuk cinta yang langka di dunia sepak bola modern. Beberapa orang yang mengenal baik Modric mendesaknya mempertimbangkan ulang bergabung dengan Milan yang tak main di UCL, tapi ia memilih Milan dengan cinta yang langka ditemukan saat ini, tulis Romano. Keputusan Modric ini menjadi simbol bahwa masih ada pemain yang bermain bukan semata-mata karena uang atau prestise, melainkan karena rasa hormat, kekaguman, dan keinginan untuk menjadi bagian dari sejarah klub besar seperti AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.